Nugraha PK di sini. Selamat datang di Jadi Begini Podcast. Hari ini saya senang banget bisa kedatangan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Purwakarta dari fraksi PDI Perjuangan, Bapak Warseno. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik. Boleh dekatkan mic-nya, Pak? Wah, ini lagi nggak tugas atau gimana, Pak? Kebetulan karena di DPRD hari Sabtu Minggu itu adalah ya mungkin istirahat lah, bukannya tidak ditugas tapi istirahat. Oh, istirahat. Dan kami tetap ditugaskan oleh partai kami untuk membantu saudara kami yang mencalonkan pilkada di Jawa Barat ini di Kabupaten Kerawang, sama ditugaskan di Kabupaten Kerawang untuk sosialisasi, berkoordinasi dengan masyarakat Kabupaten Kerawang dan intinya di struktural partai di Kabupaten Kerawang. Oh gitu, jadi Sabtu Minggu itu istirahat, fokusnya ke partai. Betul, gitu. betul. Tapi kerjaan udah beres lah, Pak ya. Alhamdulillah. Dan mudah-mudahan semua anggota dewan yang ada di Indonesia tetap sehat. Semoga bisa mengemban amanah rakyat Indonesia. Apalagi kemarin lagi rame soal Omnibus Law. Tapi gak bakal itu yang Nuga pengen tanya. Soalnya Pak Warseno ini beberapa waktu yang lalu sempat viral. Katanya teridentifikasi itu COVID-19. Betul ya? Betul. Oh, kena COVID. Kena COVID-19. Saya jadi ketawanya maksudnya gini loh. Banyak orang yang ada yang percaya, ada yang enggak. Kalau Pak Warseno sendiri percaya gak sih sama COVID? Gini, kalau hasil analisa medis bahwasanya COVID ya, Corona COVID-19 ini keberadaannya pasti ada. Ada. Dipastikan ada. Oke. Ya. Karena apa? Banyak masyarakat ya yang terindikasi bahwasannya banyak pengaruh-pengaruh atau contohnya bahwasanya COVID-19 ini kan asalnya dari negara Cina. Ternyata begitu masyarakat Indonesia yang habis bepergian ke luar negeri, awalnya ini adalah terjangkit ya, terkontaminasi virus corona. Nah, itulah yang bisa menyebar di mana-mana di Indonesia. Salah satunya ya wisatawan Indonesia, wisatawan dari luar negeri yang berdatangan di Indonesia maupun masyarakat Indonesia yang kembali ke Indonesia itu ya terjangkit ya kebanyakan itu. Makanya dengan ini mungkin bukan di Indonesia saja, COVID-19 Corona ini keberadaannya memang ada, diakui di dunia ya, termasuk di Indonesia ini. Oke, dan kalau di Indonesia sendiri kan itu awalnya bulan Maretan. Nah, kalau saya ya, kalau Pak Warseno sendiri itu dinyatakan COVID-19 bulan apa waktu itu? Begini, bahwasanya Corona masuk ke Indonesia, ya, masyarakat Indonesia ini terjangkit ya, banyak yang terjangkit, terkontaminasi, terpapar Corona itu awalnya bulan Maret. Memang Corona ini kan diawali di Wuhan, Cina. Betul. Itu di akhir tahun 2020 ya kalau 2019 Pak. 2019. Oh iya betul. Bukan akhir 2019 ya, jadi di tahun 2020. Nah, untuk di Indonesia ini mulai berkembang biak ya virus itu adalah mungkin mulai bulan Maret. Betul. Ya, bulan Maret ya, awalnya di Jakarta, terus menyebar di semua provinsi yang ada di Indonesia, terutama di Kabupaten Purwakarta juga sama. Apalagi saat ini di Kabupaten Purwakarta
ini di Kecamatan Purwakarta. Ini kan dilakukan pembatasan ya, skala apa? PSBM ya, PSBM ya, PSBM yang dilaksanakan di Kabupaten Purwakarta. Saya terpapar COVID-19 itu di bulan Juli. Di bulan Juli. Bulan Juli tahun 2020. Betul. Itu gara-garanya apa, Pak? Maksudnya tiba-tiba di tes gitu ada yang kena dulu kah, terus kemudian pada akhirnya anggota DPRD Kabupaten Purwakarta kemudian dites atau gimana, atau udah tes aja deh gitu atau gimana? Jadi awalnya begini, bahwa semua anggota DPRD yang akan melaksanakan kegiatan parlemennya ya, studi banding keluar kabupaten maupun rapat-rapat di dalam kantor, semua harus dicek kesehatannya, terutama ya yang pertama harus di swab untuk meyakinkan bahwasannya anggota DPRD ini tidak terpapar COVID-19. Nah itulah. Nah pada tanggal 23 awalnya bahwasanya saya adalah politisi ya, politisi awalnya. Pada tanggal 23 Juli itu saya itu mungkin bukan kesehatannya kurang ya. Saya pada tanggal 23 itu kurang tidur karena banyak teman-teman yang silaturahmi ke rumah pada tanggal 23. Itu kesehatan saya mungkin kondisi badannya tidak fit. Betul. Nah, begitu paginya jam 10 pagi itu saya tanggal 23 itu melaksanakan swab di kantor. Oh, berarti semua anggota dewan di swab. Semua anggota dewan yang 45 anggota dewan itu di swab. Nah, sambil menunggu hasilnya, kami melaksanakan kegiatan di luar Kabupaten Purwakarta, ada di Jawa Barat, ada di Bandung. Nah, begitu tanggal 27 ada informasi bahwa dari Dinas Kesehatan saya terpapar COVID-19 positif. Saya harus, kalau menurut ya Dinas Kesehatan, bahwa saya itu harus dikarantina selama 14 hari. Karena terpaparnya COVID saya itu adalah bahwasanya itu adalah kategori orang tanpa gejala. Tanpa gejala. Kalau orang tanpa gejala memang walaupun positif, kondisi kesehatan seperti biasa, tidak ada perubahan, tidak ada penyakit yang signifikan. Kalau batuk, flu kecil-kecilan mungkin sudah biasa kan gitu. Itu mungkin suhu badan ya. Makanya dengan itu saya mengkarantina mandiri selama 14 hari. Tapi di dalam karantina itu setelah tanggal 30 ya, tanggal 27 saya dinyatakan positif. Tanggal 29 saya minta di swab ulang. 2 hari kemudian itu? 2 hari kemudian saya minta di swab ulang. Ternyata hasilnya di tanggal 30 itu saya dinyatakan negatif. Tapi karena arahan ya, bahwasanya yang positif ini adalah harus melakukan ya karantina selama 14 hari sama mengikuti aturan itu. Dan setelah itu tanggal 7 Agustus itu saya sudah dinyatakan walaupun tanggal 30 itu sudah dinyatakan negatif, tapi masa karantina itu sampai tanggal 7 itu masih saya laksanakan. Dan itulah baru diterbitkan surat bahwa saya sudah terbebas dari COVID itu
Itu awalnya. Oh gitu. Jadi tanggal 27 dinyatakan positif COVID, tanggal 29 itu dinyatakan negatif, tapi walaupun seperti itu tetap dilakukan SOP lah ya. Karantina mandiri selama 14 hari dan benar-benar pas waktu tanggal 7 itu dinyatakan bebas benar-benar. Nah, waktu itu yang kena COVID itu yang dinyatakan COVID dari anggota DPR berapa orang Pak selain Bapak? Gini. Awal swab kan tanggal 23. Ya. Hasilnya dinyatakan positif itu tanggal 27. Betul. Nah, begitu saya minta swab lagi tanggal 29, tanggal 30 itu sudah dinyatakan negatif. Nah, tapi sesuai dengan protokol kesehatan, saya mengikuti saran karena siapa sih yang nggak takut dengan COVID ya? Betul. Karena permasalahan corona ini kalau dinyatakan tidak ada, kata siapa pasti ada karena banyak korban-korban yang berjatuhan. Betul. Itulah. Nah itu selanjutnya yaitu tadi tanggal 7 Agustus saya sudah dinyatakan terbebas dari COVID-19. Berapa orang waktu itu Pak yang dinyatakan positif? Apa Bapak sendiri gitu? Dari 45 anggota DPRD yang terpapar cuma saya sendiri. Ya. Reaksi teman-teman gimana Pak? Pas waktu yang reaksi teman-teman dulu deh, reaksi Bapak pas waktu Bapak dinyatakan positif tuh apa sih yang dirasakan gitu kalau orang positif gitu? Kan yang kita tahu gitu ya, corona ini menakutkan gitu. Kalau Bapak sendiri gimana? Jadi gini, saya juga mengharapkan bukan karena ini musibah ini pernah menimpa ke diri saya pribadi. Saya mengharapkan untuk pada masyarakat kalau memang yakin bahwa mereka itu sehat, nggak usah takut lah kan gitu, nggak usah takut. Jadi gini, saya begitu dinyatakan positif, saya langsung mengarantina pribadi mandiri, ya. Enjoy saja. Enjoy aja, nggak ada rasa takut gitu. Saya merasa begini, bahwa corona tuh bagaimana sih? Ternyata yang menimpa diri saya itu tidak ada rasa apa-apa gitu. Jadi makanya saya percaya bahwa COVID itu ada, tapi ya masyarakat ini harus percaya diri ya. Kalau memang dirinya sehat, walaupun terpapar, walaupun positif, saya mengharapkan ya dianggap bahwa itu tidak ada penyakit. Cuman satu, kalau memang mereka ini dinyatakan positif, ya harus mengikuti prosedur ya kesehatan, protokoler COVID ya harus mau mengikuti saran dan saran itu. Kan banyak masyarakat nih yang terkena COVID ternyata suruh mengkarantina sendiri malah kabur-kaburan. Betul, karena nggak percaya karena nggak percaya. Tapi kita harus percaya bahwa COVID-19 corona ini ada keberadaannya. Iya, itu pas waktu Bapak dinyatakan, Pak, Bapak nih positif COVID, orang yang pertama kali ditelepon siapa, Pak? Bahwasannya gini, hasil swab ya pada tanggal 27 itu kan kita swab itu dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta. Betul. Bahwa hasil bahwa saya dinyatakan positif itu pertama kali saya ditelepon oleh dokter dari Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan. Iya. Bapak positif. Iya. Terus reaksi Bapak gimana waktu? Sedih kah atau? Ya saya begitu habis rapat masih di ruangan rapat. Iya. Ya mungkin pada tahu semua saya di ruangan rapat. Begitu saya ditelepon bahwa saya positif, secara spontanitas saya keluar ruangan, langsung masuk ke kamar hotel, saya berkemas-kemas, saya panggil driver saya, kita pulang ke Purwakarta, bahwa saya dinyatakan positif, saya akan mengkarantina mandiri, gitu. Jadi saya kembali ke Purwakarta. Oke, jadi dari Bandung Bapak ya dinyatakan positif, langsung ke kamar ngambil nelpon driver. Driver tahu Bapak kena COVID? Ya tadinya nggak tahu. Tadinya nggak tahu. Soalnya kalau tahu pasti dia nggak mau nganter. Oke, berarti tapi setelah di perjalanan driver saya tahu bahwa saya itu
dinyatakan positif tahu. Betul. Cuma itu juga saya juga mengharapkan pada masyarakat COVID ini juga kita jangan tahu. Kenapa? Jangan takut lah gitu, jangan takut. Bahwasanya yang saya rasakan dan dari dripper, keluarga dan teman-teman saya, kalau memang penularannya signifikan, tidak ya. Tapi penularan itu ada kalau memang yang benar-benar terpapar. Salah satunya dari tatap muka, ya. Salah satunya itu. Itulah yang perlu kita jaga karena penularan itu, walaupun kami dengan dripper itu satu mobil dengan rekan-rekan DPRD rapat itu dalam satu ruangan, ternyata tidak ada yang terpapar gitu, tidak ada yang terkena COVID selama saya menjalankan dinas kedewanan selama 4 hari di Bandung itu. Oke, jadi Pak Warseno ini sempat dinyatakan COVID ya, tanggal 23 di swab, tanggal 27 dinyatakan positif, tapi pas waktu dicek ulang di tanggal 29 hasil tanggal 30 adalah negatif. Jadi ini juga sebuah klarifikasi untuk masyarakat bahwa Bapak ini tidak pernah terkena COVID karena memang hasilnya negatif ya Pak ya. Kurang lebih seperti itu. Tapi ada perubahan kerja nggak sih Pak di DPR sendiri pas waktu pandemi ini? Begini. Kalau kita mengikuti prosedur kesehatan, ya prosedur COVID-19, bahwasanya bahwa di tempat kerja itu, ya tetap harus dilaksanakan sterilisasi kan, gitu, harus ada penyemprotan disinfektan dan mungkin pemeriksaan kesehatan ulang ya, pemeriksaan semacam rapid test, swab yang dilakukan teman-teman kami setelah kami dinyatakan terpapar COVID itu. Jadi semua itu harus dilaksanakan karena itu prosedur kesehatan. Aktivitas tetap berjalan tapi mungkin bukan di tempat kerja. Nah, mungkin secara virtual di rumah ya kan. Sekarang kan sudah ya rapat-rapat ini secara virtual ya, dengan meeting virtual melalui handphone, melalui laptop itu sekarang dilaksanakan. Oke, jadi tetap ada perubahan etos kerja lah ya. Biasanya rapat normal gitu, dengan adanya pandemi ada yang WFH, kemudian rapat yang terjadi juga jaga jarak Pak ya, dan lain sebagainya, dan terutama pakai masker. Ini untuk saran untuk masyarakat Pak biar terkena kan sejauh ini belum ada vaksinnya ya, kurang lebih ya. Ini untuk masyarakat Kabupaten Purwakarta ya, saya atas nama Wakil Ketua DPRD dari fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Purwakarta mengharapkan bahwasanya percaya bahwa COVID-19 Corona ini ada, dan saya sudah pernah terpapar ya positif. Mengharapkan bagi masyarakat Kabupaten Purwakarta, pertama harus sering mencuci tangan. Betul. Itu menjaga kesehatan. Tapi bukan hanya mencuci tangan saja. Kalau tidak mandi, oh iya benar ya. Cuci tangan dong tapi nggak mandi ya, sama aja jorok ya Pak ya. Iya kan gitu. Jaga kesehatan itu kan ya harus mandi ya, cuci tangan. Ya. Dalam komunikasi diusahakan jaga jarak. Betul. Ya minimal 1 meter ya. Kayak gini ya Pak, jaga jarak. Ya. Jangan terlalu berlama-lama lah, maksudnya juga termasuk itu juga. Kalau kita audien begini ya, ini juga jangan terlalu lama gitu. Takutnya siapa tahu kalau saya sendiri sudah kebal, yang lainnya gitu loh. Oh iya benar ya. Saya nggak tahu ya Pak ya. Itu. Bener. Yang kedua,
usahakan pakai masker. Pakai masker yang standar, padahal saya nggak pakai yang standar ini. Ya. Tapi ada dalamnya rangkapnya ya Pak ya? Iya, saya harus ada rangkapnya. Betul. Tadi ada di mobil saya tapi nggak bawa, ada rangkap. Tapi memang sudah membiasakan diri di DPRD Kabupaten Purwakarta juga untuk melaksanakan 3M ya Pak ya? Ya, 3M. Yang pertama adalah memakai masker, kemudian M yang kedua adalah menjaga jarak dan menjauhi kerumunan, dan yang terakhir adalah mencuci tangan. Siap. Ini adalah apa ya, pesan ibu ya kan? Ya. Ibu pengennya kita nih sehat semuanya. Sehat semuanya. Apalagi DPRD juga istilahnya pengen masyarakat Purwakarta terutama ya Pak ya, sehat semuanya. Ini katanya grafiknya meningkat ya kalau di Purwakarta? Saat ini bahwa di Kabupaten Purwakarta ini timbul klaster-klaster baru. Iya nih, klaster perusahaan ya. Kemarin-kemarin klaster pegawai negeri. Iya. Banyak dinas-dinas yang terpapar yang positif ya. Sekarang sudah menyerang di klaster-klaster perusahaan. Makanya nih dihimbau ini perusahaan-perusahaan juga harus tertib dengan menjaga kesehatan terkait COVID-19 ini. Dan saya menyarankan bagi yang sekarang mungkin terpapar itu juga jangan galau ya, jangan ini mah untuk support saja, jangan galau dan percaya diri bahwa COVID-19 corona ini bagi yang masyarakat memang tidak mempunyai kronologi penyakit yang bawaan, ini tetap akan bisa stabil, akan bisa disembuhkan. Karena banyak juga ya pasien yang terpapar COVID ini juga dinyatakan sembuh. Contohnya kayak saya. Betul. Dinyatakan sembuh dari COVID-19. Oke, dan ini juga stigma di masyarakat nih Pak. Ini harus diluruskan juga. Ada orang terkena COVID. Ya memang sih harus dijauhi gitu, tapi pada akhirnya jadi jelek gitu di masyarakat tuh. Oh ini COVID, apalagi yang mantan gitu. Bapak ngerasain gitu gak sih? Kan Bapak kena COVID nih. Terus pada akhirnya orang-orang kayak kena COVID nih kemarin gitu, jauh-jauh gitu. Itu gimana Pak? Saran untuk masyarakat biar nggak gitu gimana? Ya, bagi masyarakat yang penting begini. Kalau memang sanak keluarganya ada yang terpapar, ada yang kena COVID, saya mohon jangan dikucilkan. Saya mohon dikucilkan karena saya mengalami sendiri, ternyata dampak dari positif itu jangankan tetangga kanan kiri ya, teman-teman yang tadinya sehari-hari deket ini selalu menjauh. Inilah, tapi saya mengharapkan ini jangan sampai terjadi lagi, bahwa COVID ini tidak apa yang kita bayangkan, menakutkan tidak, tapi jaga jarak harus ya, bersentuhan yang dengan yang positif juga tidak diperbolehkan. Karena tapi kalau berhadapan-hadapan sebenarnya boleh ya, asal kita tidak bersentuhan dan kita harus mengikuti prosedur kesehatan. Ya kalau terpapar ya tetap aja kita selaku yang tidak terpapar itu harus memakai APD yang lengkap. Kalau memang mau bersosialisasi itu tetap, karena di dinas kesehatan sendiri begitu saya terpapar COVID datang pun pakai APD lengkap, ya itu tidak sedikit pun celah yang tertutup, walaupun pakai APD itu tersiksa harusnya karena panas badannya gimana rasanya kan gitu. Nah Pak, selama karantina itu apa yang dilakuin Bapak sih? Kan harus menjaga kesehatan tuh, apa aja selain tadi 3M itu? Selama karantina ya, selama 14 hari itu? Ya pertama karena saya Muslim ya, pertama saya berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa COVID ini supaya cepat-cepat berakhir, bukan untuk diri saya pribadi tapi untuk semua masyarakat di Indonesia, khususnya di Kabupaten Purwakarta ya, melaksanakan kewajiban kami sebagai umat Muslim itu sudah biasa, dan kami selalu berolahraga. Walaupun ya di dalam rumah kita olahraga ya, ada
pakai sepeda apa namanya? Sepeda apa statis ya? Statis itu kita pakai sepeda statis. Ya kita jogging kecil lah gitu di halaman belakang. Ya gitu. Karena terus terang keluarga kami pun saya mengharapkan jangan tinggal di rumah dulu deh. Saya tinggal di rumah sendiri saja karena ya itu tadi kita harus percaya bahwa COVID itu ada, ya corona itu ada. Oke, jadi Bapak di selama karantina itu berdoa jelas lah ya, itu tugas kita manusia. Kemudian olahraga, makan makanan bergizi, bervitamin. Ya, dari gitu. Dinas Kesehatan dikasih vitamin tambahan juga, Pak? Kita minta obat-obatan yang mengandung vitamin C karena selalu itu vitamin C itu adalah yang mendukung bahwa kita supaya imun kita kuat itu. Di selain olahraga itu yang perlu dijaga. Ya, itulah pengalaman yang saya dapatkan. Betul, mudah-mudahan Bapak sehat selalu. Amin, apalagi amin. katanya kalau udah kena COVID itu nggak bisa terkena lagi karena imunitasnya sudah kuat ya Pak ya. Amin. Tuh, mudah-mudahan teman-teman DPRD Kabupaten Purwakarta juga tetap sehat sehingga bisa menjalankan tugasnya dengan sebaik mungkin. Dan tadi itu Nuga ngambil kutipan yang luar biasa. Pernah terkena COVID, tapi untuk yang sedang terkena COVID jangan takut ya Pak ya. Jangan takut. Harus positive thinking bahwa dia itu bisa sembuh gitu. Bisa sembuh. Percaya diri. Betul. Karena orang Indonesia tuh biasanya imunitasnya kuat-kuat Pak ya. Betul. Dan harus melaksanakan pesan ibu juga. Yang pertama adalah memakai masker, menjaga jarak dan menjauhi kerumunan, dan terakhir adalah mencuci tangan. Pak Warsono, terima kasih banyak cerita-ceritanya nih. Mudah-mudahan Bapak sekali lagi sehat selalu. Salam buat teman-teman di DPRD Kabupaten Purwakarta. Jadi Begini Podcast.